wabarakatuh. Alhamdulillah. Alhamdulillah ala ni'matil iman. Alhamdulillah ala ni'matil Islam. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna sayyidina Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Allahumma fassalli wa sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi rasulillahi ajma'in, amma ba'du. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. La haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Ilahi anta rabbi wa ridhakal matlubi. Saudaraku yang dimuliakan Allah, alhamdulillah kita bersyukur pada Allah Subhanahu wa taala. Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, dan Allah jugalah yang akan membangkitkan kita nanti di yaumil akhir. Semoga Allah akan bangkitkan kita nanti bersama hamba-hamba yang Allah ridho, dan kita dikumpulkan di surga yang penuh nikmat. Amin. Salawat dan salam Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Marilah sama-sama kita sanjungkan keharibaan junjungan alam Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mudah-mudahan kita semua mendapat syafaat dari beliau kelak demi akhir. Amin Allahumma amin. Jamaah yang berbahagia, setiap sesuatu yang kotor pasti ada pembersihnya. Baju kotor ada pembersihnya, sabun. Rambut kotor, badan kotor ada pembersihnya. Hati kotor ada pembersihnya, zikrullah. Ada sebuah hadis yang barangkali selalu kita dengar hadis ini, cuma kita kurang fokus pada hadis itu atau tidak ambil berat. Padahal ini penting, yaitu hadis mengatakan inna fil jasadi mudghah iza saluhat jasadu kullu wa iza fasadat jasadu kullu ala wa ya qalbi. Hadis sahih. Di dalam tubuh manusia ada seketul daging. Kalau daging itu baik, daging itu bersih, maka bersihlah seluruh tubuhnya. Tapi kalau daging itu kotor, daging itu busuk, maka kotorlah, busuklah seluruh tubuhnya. Ala wa ya qalbi, itulah hati, yang namanya hati. Saya kasih contoh, air ini putih, dituangkan ke gelas manapun pasti air putih. Tidak mungkin dia menjadi air siram. Sama, kalau hati kita bersih, insya Allah mata kita akan memandang yang bersih. Artinya melihat hal yang Allah ridho. Kalau hati bersih, mulut ini pasti berkata bersih. Artinya apa? Tak suka berkata yang bukan-bukan. Ketika hati bersih, kaki akan melangkah ke tempat bersih. Tapi kalau hatinya kotor, apa yang terjadi? Matanya akan melihat perkara yang Allah haramkan, yang kotor-kotor. Mulutnya, lisannya akan berkata kotor. Kakinya akan melangkah ke tempat yang Allah tak suka. Ini hadis membantah
ada satu pendapat dari orang tua-tua lah. Aku cakap aja kotor, hati tidak. Ni pembohong besar. Saya ulangi, mulai hari ini, mulai saat ini, tolonglah jangan cakap aku mulut aja kotor, hati tidak. Tolonglah Bib, tu Nabi cakap, kalau hati kotor, mulut kotor. Kalau hati bersih, semua bersih. Tak ada satu bersih, satu kotor. Jangan nak melawan tokek pula. Banyak selalu cakap tu. Saya mulut aja kotor, hati baik. Pandai kau. Robahlah perangai itu. Kita dah tua. Selalu saya dengar pacik-pacik. Kalau saya kan cakap aja, cakap. Hati tak sampai. Apalah kau ni. Kau tak lawan hadis Nabi ke? Iza saluhat jasadu kullu. Wa iza fasadat jasadu kullu. Ala wa ya qalbi. Kalau hati ni bersih, bersih semua. Tak ada satu bersih, satu kotor. Janganlah. Aku tahulah sekilas ikan di laut tahu jantan betina. Alah, tengok laut pun mabuk, kau tengok ikan lagi. Kadang-kadang temberang kita ni tak tahan. Temberang lebih. Ya kan? Saya kasih tahu jemaah. Kita manusia kan terdiri dari dua unsur. Satu unsur jasmani, satu unsur rohani. Jasmani ada penyakit, kencing manis, kolesterol, darah tinggi, apa lagi? Ginjal, kanser. Itu penyakit jasmani. Penyakit jasmani itu selesai kalau kita dah meninggal. Dikubur tak ada masalah. Di akhirat tak ada masalah. Tidak ada orang masuk neraka pasal penyakit jasmani. Pasal kau masuk neraka, aku masuk neraka pasal stroke lah. Kau, aku masuk neraka pasal ginjal. Kau, aku pasal darah tinggi ya. Artinya penyakit jasmani tidak membuat orang masuk neraka. Betul. Yang membuat orang masuk neraka ni penyakit rohani, penyakit hatinya. Tapi kita kalau jasmani sakit sibuk berobat ke mana-mana. Berapa duit pun bayar. Ni batin sakit, ni rohani sakit. Padahal penyakit ini yang mengantarkan dia ke neraka. Kadang tak, dah tahu je, macam sembuh je. Dan tak pernah berobat pun. Orang bagi tahu pun dia kadang tak terima. Ya. Inilah kelemahan kita barangkali. Menganggap enteng sesuatu yang penting, ya. Jemaah yang berbahagia, saya fokus kepada zikir hari ini, ya. Abu Hurairah radhiyallahu anhu telah meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, la an aqula subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar ahabbu ilayya mimma tala'at alaihi syams. Sungguh jika kamu membaca subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar, maka bacaan itu lebih aku sukai daripada mendapatkan bumi yang matahari terbit di atasnya. Diriwayatkan dari Samurah bin Jundub dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa beliau bersabda, afdalul kalami arba', ucapan yang paling utama itu 4, subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar la yadurruka bi ayyihinna bada'ta. Ucapan yang paling utama ialah subhanallah walhamdulillah wa la ilaha illallah wallahu akbar. Tidak apa-apa bagimu ucapan mana saja yang kamu dahulukan. Okey. Kita bahas tentang kalimat ini. Apa hikmahnya kalimat ini? Saya minta maaf. Saya bukan orang yang paling alim,
bukan orang yang paling pandai, tapi mari kita berbagi ilmu. Itu yang paling penting. Berbagi ilmu kita. Dalam riwayat yang panjang, sebelumnya saya kasih tahu dulu bahwa sebagai seorang muslim kita dituntut untuk selalu berzikir, menyebut nama Allah. Sebagaimana firman Allah, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhallazina amanu zkurullaha zikran katsiran wasabbihuhu bukratan wa asila. Wahai orang-orang yang beriman, Allah panggil kita orang beriman untuk apa? Untuk banyak-banyak berzikir, menyebut nama Allah, dan bertasbih pagi dan petang. Okey. Oleh karena itu, tip yang pertama, mungkin selama ini kita lalai atau lupa lah katakan, kita bangun saja dari tidur. Saya ulang balik, muslim yang baik, muslim yang faham, bangun saja dari tidur, ucapan yang pertama keluar dari lisannya apa? Minimal alhamdulillah, itu minimal. Bangun tidur aja, alhamdulillah, dia puji Allah. Kalau boleh disempurnakan kalimat itu. Bangun tidur, sempurnakan kalimat itu. Alhamdulillahillazi ahyana ba'dama amatana wa ilaihin nusur. Panjang sangat Ustaz, tak hafal. Dah lah, alhamdulillah, sudah selesai. Apa rahsianya? Saya sebelum masuk kepada bab ini memberitahu nikmat Allah itu tiga tingkatannya. Satu, nikmat secara awam, biasa. Yang kedua, sempurna nikmat atau kesempurnaan dalam nikmat. Yang ketiga, hakikat dalam nikmat. Tiga. Satu, nikmat biasa. Yang kedua, kesempurnaan nikmat. Yang ketiga, hakikat nikmat. Begini, Allah kasih kita mata, ya kan? Allah kasih mata, itu nikmat, betul? Nikmat. Tapi ada orang lain dikasih mata juga oleh Allah, tapi tak boleh melihat. Ada tak? Artinya dia ada mata, tapi tidak sempurna nikmat itu. Betul? Ada orang punya kaki, tapi kakinya tak boleh jalan. Ada. Jadi dia dapat nikmat, tapi tidak sempurna. Tengok kita, Allah beri kita mata dan boleh melihat. Dua nikmat sudah dapat. Nikmat secara am dapat dan disempurnakan nikmat itu. Betul. Sekarang yang ketiga, hakikat nikmat, tujuan nikmat. Untuk apa Allah ciptakan mata kita? Itu pertanyaan. Apakah mata kita gunakan untuk menatap Al-Quran? Nah, itu dia. Kalau mata ini kita gunakan menatap Al-Quran, berarti kita bertemu dengan hakikat nikmat. Karena Allah ciptakan manusia, wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidak ciptakan jin dan manusia kecuali beribadah. Termasuk Allah ciptakan mata untuk ibadah. Allah berikan kita lisan, ini nikmat. Tapi kan ada juga orang lain punya lisan tapi tak boleh bercakap, bisu. Nah, kita macam mana? Lisan Allah beri nikmat, boleh bercakap, sempurna nikmat. Sekarang pertanyaannya, untuk apa lisan ini? Kalau lisan tidak kita gunakan untuk baca Quran, kalau lisan tidak kita gunakan untuk berzikir,
Kalau lisan tidak kita gunakan untuk menyampaikan nasihat agama, pertanyaannya apa? Tidak sampai kepada hakikat daripada nikmat itu. Makanya bangun tidur, begitu bangun tidur, alhamdulillah wa subhanallah. Apakah ucapan alhamdulillah itu free? No, bukan, tidak. Ketika menyebut alhamdulillah, bukti syukur pada Allah kerana dihidupkan kembali, apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum. Ketika engkau bersyukur, kata Allah, atas nikmat yang aku berikan, aku tambah nikmat itu. Artinya apa? Karena kita mulai hidup kita dengan bersyukur pada Allah, maka hari itu nikmat demi nikmat kita terima. Subhanallah. Baik, tadi dijelaskan zikir yang paling utama subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah wallahu akbar. Saya tertarik untuk menyampaikan sebuah riwayat yang pernah saya baca. Walaupun riwayat ini ada sedikit berbeda, tapi tak ada masalah lah, inti sama lah. Dari yang diriwayatkan dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu, pada satu hari Jibril alaihissalam telah datang bertemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bercerita. Jadi Jibril datang berjumpa Rasul bercerita dia. Dan cerita ini yang kita cerita ini kita dapat daripada Ibnu Abbas radhiyallahu anhu setelah Nabi bercerita. Jibril bercerita apa pada Nabi? Bahwa ketika Allah menciptakan Ars itu apa? Pusat kekuasaan. Maka Allah suruh malaikat memikul Ars itu. Saya akan coba memberikan paham, bukan setakat kita mengerti, tapi kita paham apa yang kita baca. Itu. Begitu malaikat memikul Ars, terasa berat. Lalu Allah ilhamkan kepada malaikat itu untuk membaca kalimat tasbih subhanallah. Jadi kalimat tasbih itu adalah kalimat yang diperintahkan Allah untuk malaikat. Subhanallah, Maha suci Allah. Ketika malaikat baca kalimat tasbih subhanallah, subhanallah, makin ringan beban ini. Perhatikan kalimat tasbih. Kenapa? Karena ketika malaikat memikul Ars itu terasa berat, sehingga malaikat agak mengeluh. Maka Allah jawab dengan kalimat tasbih subhanallah. Jamaah, ini hati-hati. Ketika kita berani mengatakan subhanallah, maha suci Allah, maka demi Allah jangan ada di antara kita yang buruk sangka dengan Allah. Itu jawabannya. Saya ulang balik. Ketika kita mengatakan subhanallah, maha suci Allah, maka tidak ada lagi ruang untuk kita berburuk sangka pada Allah, karena kita sudah mensucikan Allah. Kadang ada juga kita ni, aku tak tahulah, ada berbuih berdoa, Allah macam tak dengar. Itu tengok, aku dah pernah doa tau, tapi belum kabul lah. Subhanallah, maha suci Allah dari apa yang kau sangkakan. Jamaah, saya ingin jawab di sini. Tidak ada doa kita yang Allah tidak jawab. Kenapa? Karena Allah bersifat as-sami', maha mendengar. Yakin itu.
Tidak ada doa kita yang Allah tidak jawab. Pasti dijawab. Cuman jawapannya yes or not. Itu aja. Tak percaya, nanti balik rumah bagi tahu isteri. Ini bukti. Cakap adik. Panggil isteri apa? Adik lah. Sayang lah kata. Sayang, abang minta izin. Apa bang? Abang nak kahwin satu lagi. Tu, minta izin nak kahwin satu lagi. Izinkan tidak? Apa jawapan isteri? Jawablah ya atau tidak. Dia jawab apa? Tidak. Tidak itu jawapan atau tidak? Ha? Tidak itu jawapan atau bukan? Jawapan kan? Sudah. Jadi jangan, bukan harus yes jawapan itu. Tidak itu jawapan. Ketika kita berdoa lalu Allah tidak kabulkan, itulah jawapannya. Maka muncul baik sangka terus. Jadi tidak ada tidak dijawab, semua dijawab, cuman jawabannya itu lain. Ya atau tidak itu lain. Itu. Ketika kita hidup susah, lalu kita mengeluh, tak tahulah bila lah nak senang. Itu subhanallah. Kadang perhatikan dalam peristiwa Isra Mi'raj, sebuah peristiwa yang mengkagumkan sehingga membuat beberapa orang ketika itu boleh ragu, betul tak ini Muhammad Isra Mi'raj ni pergi Masjid Al-Aqsa? Bukan dekat, jauh tau, bukan ada pesawat. Jangan-jangan. Lalu Allah jawab dengan kalimat Subhanallazi asra, maha suci Allah dari apa yang kau ragukan. Jadi jangan hanya membaca subhanallah tapi masih meragukan Allah, itu salah. Coba kadang-kadang kita ni agak sulit membedakan mana masa bila menyebut subhanallah, masa bila menyebut masya Allah. Ini kadang-kadang ada ragu kita. Subhanallah artinya apa? Kita memahasucikan Allah, bahwa Allah itu suci dari segala bentuk aib, dari segala ketidakadilan, dari segala ketidakmampuan, bahwa Allah maha suci dari segala sifat-sifat yang buruk. Kalau masya Allah kagum. Jadi katakanlah jemaah pergi ke Langkawi, katakan Langkawi, jemaah tiba-tiba kagum melihat indahnya Langkawi. Cantiknya Langkawi, baguslah Langkawi. Maka ucapkan apa? Masya Allah. Itu dia. Jangan subhanallah pula. Ini apalah ini. Ketika melihat yang mengkagumkan, ada perempuan pakai jilbab lawa tinggi, ya kan, cantik, apa sebut? Masya Allah, kagum, bagus. Tapi kadang-kadang kita tidak menempatkan kalimat itu pada tempatnya. Ketika tengok anak degil, saya degil-degil anak, Masya Allah, anak kau degil pun kau kagum. Apalah bangamnya orang terdepan, ya kan? Anak dia isap dadah, aku tengok kau ni tak isap dadah. Masya Allah, Masya Allah. Apa yang kau kagum dengan anak isap dadah? Itu menempatkan sesuatu yang bukan pada tempatnya. Masya Allah ini untuk melihat satu yang kagum. Kagum kita melihat sebuah lukisan, kagum dengan lukisan itu. Salah, kita lebih kagum kepada yang menciptakan si pelukis. Dikasih orang kacamata, kita kagum kepada orang yang kasih kacamata. Salah, bukan tak boleh kagum. Kita terima kasih kepada orang yang kasih kacamata, tapi lebih terima kasih kepada yang kasih mata ni. Ini kadang-kadang orang kasih kacamata 1 bulan cerita, Allah kasih dia mata tak cakap pun. Tengok macam mana Allah tak geram. Orang kasih kacamata 1 bulan kau cerita, Allah yang kasih kau mata kau tenang-tenang aja, ya kan? Tengok suami tak balik-balik, balik-balik mabuk. Apa ni bang, balik mabuk? Masya Allah bang, masalah apa pula? Suami mabuk kau kagum.
Masya Allah tu untuk kagum. Sama. Kadang-kadang dapat cerita, kau tahu tak apa suami dia dia tak balik-balik tahu. Oh, bola. Nauzubillah. Oh, nauzubillah. Apa yang nauzubillah? Apa tahu arti nauzubillah? Jauhkan aku ya Allah. Jauh dari siapa? Minta jauhkan dari Allah dia. Sempurnakan kalimat itu supaya tak salah. Nauzubillahi min zalik. Jauhkan aku ya Allah dari perkara itu. Jangan jauhkan aku ya Allah. Jauhkan aku ya. Dijauhkan Allah dia. Maka jauh dari Allah dia. Karena dia minta jauh dari Allah. Itu kan kesalahan kita. Sempurnakan. Nah, tengok. Oh, nauzubillah. Apa yang nauzubillah? Jauhkan aku ya Allah, jauhkan dari apa? Sempurnakan. Sama. La ilah. Apa yang la ilah? Kau tahu arti la ilah? Tak ada Tuhan. Kau ada Tuhan tak? Ada cakap banggang mengamuk. Saya bukan marah bagi tahu. Gua deh. Ya kan? Okey. Tasbih. Ringan. Jadi kalau kita dah boleh baca, kalau kita berani baca tasbih subhanallah, jangan sekali-kali ada buruk sangka dengan Allah. Itu intinya. Maka ringan, Masya Allah ini. Terus dibaca sampai kepada zaman Nabi Adam. Ini stop. Allah ciptakan Nabi Adam. Begitu Allah ciptakan Nabi Adam, apa yang keluar dari mulut Adam pertama sekali? Bersin kan? Keluar kalimat Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah. Maka Allah jawab, Yarhamuka Rabbuka. Atau kalau kita, Yarhamukallah. Kalau orang bersin, dia sebut Alhamdulillah, maka kita sebut Yarhamukallah. Kalau dia tak sebut Alhamdulillah, tak payah. Jangan pandai-pandai pula. Dia pun tak puji Allah, yang Tuhan sibuk nak doakan dia buat apa? Ya kan? Kalau dia sebut Alhamdulillah, baru kita sebut Yarhamukallah. Itu. Ketika Nabi Adam menyebut Alhamdulillah, malaikat dengar kalimat ini. Wah, hadza kalimat thayyibah. Ini kalimat bagus ini. Cantik kalimat ini. Tak pernah dengar kita. Bagus ni. Macam mana kalau kita sambung? Ni. Jom. Malaikat tak pakai jom lah, saya tambah sikit biar faham. Jangan pula nanti malaikat pun pakai jom lah. Kan, ini kadang-kadang kita ni maksudnya supaya mudah faham. Ayo kita sambung, maka disambung. Mulai hari itu tambah subhanallah walhamdulillah. Subhanallah walhamdulillah. Makin dibaca makin ringan. Asal makin ringan. Stop di sini dulu. Alhamdulillah. Tasbih sudah paham. Sekarang kalimat Alhamdulillah. Dan kalimat itu paling tidak sebagai Muslim yang baik, kita baca 17 kali sehari dalam suratul Fatihah. Ya kan? Okey. Menyebut kalimat Alhamdulillahirabbil alamin bukan setakat membaca Fatihah. Jangan ingat, mesti baca Alhamdulillah, tak baca tak sah solat. Ya. Saya jawab ya. Tapi kalau itu pemahaman kita, itu pemahaman orang awam. Sadarkah kita? Cuba perhatikan kalimatnya apa itu. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Segala puji milikmu ya Allah. Pertanyaan saya, ketika kita baca kalimat itu dalam solat, yakin tidak Allah dengar? Yakin tak Allah dengar? Yakin. Artinya ketika membaca kalimat Alhamdulillahirabbil alamin, kita sedang membuat statement dengan Allah. Kita sedang membuat statement dengan Allah. Kita sedang berjanji kepada Allah bahawa segala puji milikmu ya Allah. Itu perjanjian kita. Siapapun puji aku, dimanapun orang puji aku, bab apapun orang puji aku, kembali kepada engkau. Akan aku kembalikan kepada engkau sesuai janji. Cuba bayangkan
Kalau kita punya anak cakap, "Pak, anak keluar kejap lah, nanti balik saya bawa martabak, bapak nak martabak kambing ke ayam?" Kambing. Ya. Tahu-tahu balik tak bawa martabak. Cakap apa? Apalah kau janji bohong. Dah. Besok cakap lagi, "Pak, aku nak keluar kejap, nanti balik bawa martabak." Tidak juga bawa. Besok keluar lagi, macam mana agak-agak? "Pak, keluar, beli martabak." Kau tak payah cakap lah, sakit hati. Kalau kau cakap tak buat, kan kita mulai 3 kali janji, 3 kali tak tepat, kita marah, betul? Tapi kita dengan Allah janji 1 hari 17 kali, kalau tak tepat macam mana? Ya kan? Jangan janji orang aja mesti tepat, janji kita dengan Allah. Alhamdulillahirabbil alamin. Segala puji bagimu ya Allah. Artinya siapapun orang puji saya, dimanapun orang puji saya, bab apapun orang puji saya, masalah apapun orang puji saya, maka pujian itu akan kembali padamu ya Allah. Itu janji. Makanya ketika orang puji, Ustaz, makin muda nampak. Jawapannya apa? Alhamdulillah. Itu baru betul, sudah. Makin muda nampak. Mestilah kopi cap songkok, bro. Banyak kau punya kopi cap songkok. Astagfirullahaladzim. Tengok kau makin gagal. Mestilah tongkat Ali. Astagfirullah. Padahal dia baru cakap segala puji milik Allah. Aku tengok, engkau ni makin muda lah, makin handsome. Tengoklah keturunan siapa. Astagfirullahaladzim. Padahal baru cakap Alhamdulillah, baru solat. Inilah munafik, saya katakan, pembohong ini. Mestinya orang puji dalam bab apapun lah. Baju lawan nampak, Alhamdulillah. Itu baru betul. Barulah sebut beli kat sini. Jangan pula beli sini baru Alhamdulillah, balik-balik dulu. Jangan. Aku tengok kau makin muda lah. Alhamdulillah. Aku makan lah. Baru cerita lain. Tapi Alhamdulillah dulu. Sekarang kita bongkar. Kita bongkar. Apa itu? Kenapa segala puji milik Allah? Itu pertanyaan diajukan. Tak layakkah kita dipuji? Patut tak kita dipuji? Jawab. Inilah hikmahnya. Tahu tak? Kita ni tak layak dipuji sebenarnya. Nah, ini dia. Saya terutama tak layak dipuji. Siapapun kita tak layak dipuji. Kenapa? Tapi kenapa orang puji kita? Jawapannya satu. Karena Allah tutup aib kita. Betul? Jawab. Kalau Allah buka aib kita masing-masing, siapa nak puji kita ni? Saya nak tanya, kalau Allah buka aib kita masing-masing, siapa puji kita? Tak ada. Makanya itulah, kembali pada subhanallah, Allah yang tidak ada aib. Maka Allah lah yang layak dipuji. Kenapa? Karena dia tidak punya aib. Saya ada aib. Semua kita ada aib. Maka orang puji kita, kenapa? Karena Allah tutup aib kita. Makanya kita sadar, ketika orang puji kita, Alhamdulillah ya Allah, Engkau puji aku, kerana Allah tutup aib. Andai kata Allah buka aib, siapa nak puji? Jadi kalau ada orang ketika dipuji tidak menyebut Alhamdulillah, ini orang tak sadar diri. Sok alim, sok bersih, sok suci, macam tak ada salah. Itulah dia. Okay. Alhamdulillah. Dibaca Subhanallah walhamdulillah, Subhanallah walhamdulillah. Terus dibaca, makin ringan arsnya. Dibaca sampai zaman Nabi Nuh alaihissalam. Manusia yang pertama sekali syirik kepada Allah itu umat Nabi Nuh. Maka Allah perintahkan kepada Nabi Nuh untuk apa? Untuk menegakkan kalimat La ilaha illallah, agar manusia kembali kepada Allah, menyembah hanya kepada Allah, tunduk hanya kepada Allah. Tapi ada orang, budak-budak sekarang,
Ini apa ni, tunduk-tunduk dengan Pak Kiai, tunduk-tunduk dengan Habib, tak boleh tahu, haram. Ini tak boleh, haram. Tunduk hanya kepada Allah. Apa tunduk-tunduk dengan ustaz ni? Cium tangan tunduk-tunduk buat apa? Saya kerjakan dia. Sini. Kau cakap apa? Mana boleh tunduk ustaz dengan manusia? Tunduk hanya kepada Allah ustaz, tak boleh manusia. Bagus. Saya campakkan pen saya. Kalau pen jatuh lah. Pas dia nak ambil juga tak payah ambil. Tak boleh tunduk. Tak boleh tunduk pada pen. Syirik. Tapi saya nak ambil ustaz. Waktu kau ambil pen ini, kau ingat kau menyembah pen ke apa? Itu. Bahawa ketika tunduk mencium Habib, mencium Kiai, mencium guru, bukan kita menyembah dia. Samalah bikin surat sembah sujud buat bunda. Apa kita menyembah bunda? Sujud pada bunda? Kan tidak. Kadang kita cepat sangat menghukum. Tak boleh tunduk kepada makhluk. Ya kan? Jangan. Tengok keadaannya. Ya? Baik. Balik pada kisah tadi. Manusia yang pertama sekali syirik siapa? Umat Nabi Nuh. Maka Allah suruh tegakkan kalimat tauhid, la ilaha illallah. Okey. Saya mau berapa sekarang? Masih ada waktu? Masih? Berapa lagi? Jangan banyak-banyak lagi nanti. Sorry saja. Okey, kita ambil sini dulu. Kalimat tauhid, la ilaha illallah. Kita ingin belajar tauhid betul-betul. Kita kupas ayat ini, kalimat ini secara ilmu tauhid. Bagi yang pernah belajar di pondok pesantren madrasah, dia tahu kalimat, atau yang pernah belajar tauhid lah. La ilaha illallah. Satu-satu saya kupas. Jadi jangan hanya boleh baca tapi dia tak faham. Ya? Satu, kita mulai dengan kalimat la. La itu dalam ilmu tauhid disebut kalimat nafi. Kalimat nafi, menolak, menafikan. Itu ada bahasa Melayu kan? Menafikan artinya apa? Meniadakan. Jadi la itu artinya dalam ilmu tauhid itu kalimat nafi, menolak, meniadakan. Siapakah yang ditolak di sini? Itu pertanyaannya. Siapa yang ditolak? Ilahun, segala bentuk Tuhan, segala nama Tuhan, segala jenis Tuhan, itulah ditolak. Apapun nama Tuhan itu ditolak, apapun jenis Tuhan itu ditolak, apapun bentuk Tuhan itu ditolak. Itulah. Muncul pertanyaan selanjutnya, apakah semua Tuhan ditolak? Jawabannya tidak. Ada satu Tuhan yang diterima. Muncul kalimat illah. Illah itu disebut kalimat nisbat, kecuali. Ternyata ada satu Tuhan yang kita terima. Betul. Siapa itu? Allah. Ingat, ini statement bahawa kita menolak segala jenis Tuhan, bahawa kita menolak segala bentuk Tuhan, bahawa kita menolak segala nama Tuhan. Hanya satu Tuhan yang kita terima. Siapa? Allah. Statement kita bahawa selain Allah bukan Tuhan kita. Betul. Saya ulang balik, selain Allah bukan Tuhan kita. Betul. Okey. Tapi kenapa masih ada orang cakap my God? Ini saya persoalkan sekarang. Oh my God. Apa arti oh my God? Ayo. Cakap. Apa arti my God? Tuhanku. Siapa Tuhannya di sini? God. Ini kan saya tak mau menyalahkan, tapi ini problem. Saya ulangi balik, saya tidak menyalahkan, tapi saya ingin menjadikan ini problem. Apakah kita akan lanjut dengan sebutan my God lagi atau berhenti? Itu aja. Komitmen tidak. Sebab kita sudah cakap tiada Tuhan selain Allah.
bahwa kita menolak segala nama Tuhan, segala bentuk Tuhan. Kita tolak. Tapi kenapa juga? Oh my God, oh my God. Lah, sementara dia sendiri cakap dia menolak segala nama Tuhan. Hanya satu Tuhan yang diterima. Siapa? Allah. Macam mana sekarang? Apakah kita ingin lanjut menyebut my God? Sama, di Jawa pun ada oh Gusti, tapi disambung oh Gusti Allah. Lain. Jawa sebut Gusti, tapi Gusti Allah. Sama. Saya tidak ingin menyalahkan, tapi tolong, kalau memang kita mengakui hanya Allah sebagai Tuhan, nah, jangan tinggalkan itu kalimat Allah. Ya, baik, saya kira cukup dulu. Masih ada waktu, takut habis deh. Habiskan aja ya, habiskan, saya singkat. Oke. Terus dibaca subhanallah walhamdulillah wala ilaha illallah, makin ringan ars Allah. Dibaca terus sampai zaman Nabi Ibrahim alaihissalam. Ketika Nabi Ibrahim disuruh menyembelih anaknya, pendek cerita, Nabi Ibrahim laksanakan menyembelih Ismail alaihissalam. Ketika disembelih, apa yang terjadi? Diganti dengan apa? Kibas atau domba. Ketika Nabi Ibrahim melihat yang disembelih itu domba, kibas, maka Nabi Ibrahim mengucapkan kalimat apa? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allah Maha Besar, Allah Maha Besar. Nabi Ismail pun mengucapkan walillahil hamd. Kalimat Allahu Akbar didengar oleh malaikat. Haza kalimat taibah, ini kalimat baik, bagus kalimat ini. Maka mereka sambung. Mulai hari itu sambung subhanallah walhamdulillah